Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sukacita yang luar biasa saya boleh menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian dalam sarapan rohani Gereja Galang Ningtyang Abian Base pada hari ini Selasa 17 Desember 2024. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini, baik tugas dan pekerjaan kita, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh mendasari semua kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah yang boleh Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati sertai kami dalam istirahat tidur kami tadi malam ya Bapa. Dan pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan tenaga yang baru untuk kami akan melakukan segala aktivitas. Namun sebelum kami akan memulai segala sesuatunya Bapa, kami mau belajar sedikit dari firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman buat kami, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan menjadi dasar dalam kami akan melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan firman-Mu hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berfirman buat kami, dan persiapkanlah setiap hati kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat yang boleh menuntun kita hari ini terambil dari Mazmur 94 ayat yang ke-15. Yang berbunyi demikian, hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Ayat yang kedua terambil dari Lukas 18 ayat 7-8. Yesus berkata, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka." Tema renungan kita untuk hari ini itu adalah ketidakadilan pasti berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami yang namanya ketidakadilan. Diperlakukan dengan semena-mena, tidak dihiraukan, tidak dianggap, dan bahkan tidak diberi ruang untuk menerimanya. Akibatnya kita juga pasti pernah merasa ada rasa tawar dalam hati kita. Kecewa, sedih, kesal, bahkan bisa sampai pada menyimpan akar kepahitan. Kenyataan yang terjadi bisa saja demikian. Namun sebagai orang percaya, kita kembali diajak untuk melihat pada kebenarannya. Kebenaran yang dimaksud adalah pada kata firman Tuhan, bukan pada kata dunia. Pemazmur katakan dalam Mazmur 94 ayat 15, hukum akan kembali kepada keadilan. Artinya, hukum akan ditegakkan lagi di pengadilan. Itu berarti tidak seterusnya ketidakadilan akan hidup. Ia punya masa berakhir. Dalam Lukas 18 ayat 7-8, Tuhan Yesus pun mengatakan, kalau Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam, yang memohon pertolongan, keadilan darinya dengan setia. Mungkin saat ini keadaan sedang belum berubah, namun percayalah firman Tuhan bahwa hukum akan ditegakkan lagi dan Allah akan memenangkan perkara orang-orang benar. Kita tidak dibangun berdasarkan pada apa kata dunia, tapi kita dibangun berdasarkan firman Tuhan. Banyak yang dipakai oleh iblis untuk dapat mengoyah iman kita kepada Tuhan. Tetapi selama kita percaya kepada firman-Nya dan memilih untuk tetap berdiri teguh dalam pengharapan kepadanya, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Kepahitan, tawar hati, kekecewaan, dan semacamnya tidak akan mendapat ruang di hati dan hidup kita.
tapi sebaliknya, iman, pengharapan, dan kasih akan Tuhan itu yang akan tinggal dan hidup di dalam hati dan kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Karena itu, jangan biarkan kenyataan hidup, ketidakadilan, pergumulan, dan sebagainya membuat kita menjauh dan tidak percaya kepada Tuhan. Melainkan sebaliknya, kita memakai kenyataan hidup ini sebagai jembatan untuk datang dan mengalami kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang bekerja melalui Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua ayat ini juga memberikan kita penghiburan sekaligus tantangan. Dalam Mazmur 94 ayat 15 meyakinkan kita bahwa keadilan Allah pasti akan terwujud. Sementara itu dalam Lukas 18 ayat 7-8 mengajarkan bahwa ketekunan dalam iman dan doa adalah kunci menantikan keadilan tersebut. Ketika dunia ini penuh dengan ketidakadilan, kita tidak boleh kehilangan iman. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran, bertekun dalam doa, dan percaya bahwa Allah mendengar dan bertindak sesuai waktunya. Apa yang boleh kita lakukan saat ini adalah dengan berdoa dan bertekun. Jangan menyerah meskipun jawaban atas doa kita belum tampak. Percayalah bahwa Allah bekerja di balik layar. Hidup dalam kebenaran, jadilah orang yang tulus hati yang mengikuti hukum Allah, bahkan ketika dunia sepertinya tidak adil. Percaya pada keadilan adalah tetaplah berharap bahwa Allah adalah hakim yang adil dan Dia akan memulihkan segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan kita ketekunan iman dan hati yang percaya kepadanya dan memberikan keadilan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semoga firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur firman yang luar biasa yang Kau anugerahkan buat kami pagi ini. Karena kami yakin Tuhan, keadilan-Mu adalah keadilan yang terbaik. Apapun yang kami alami saat ini, ketidakadilan yang sering kami rasakan Bapa, biarlah Engkau menguatkan kami, memberikan kami ketekunan untuk kami boleh menunggu pernyataan keadilan yang akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan, di dalam segala kebijakan dan program yang boleh mereka rancang. Biarlah program dan kebijakan ini boleh memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu untuk Pulau Bali ini. Di dalam pemilihan umum untuk kepala daerah yang sudah boleh berjalan dengan baik Bapa. Kiranya setiap pemimpin kami yang boleh terpilih, Engkau selalu berkati untuk boleh memimpin Bali ini ke depan semakin maju dan baik ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk sinode kami, gereja kami GKPB. Terima kasih untuk setiap pemimpin yang boleh Tuhan ada di gereja ini. Biarlah para pemimpin kami baik dari MSH, para pendeta, para vikaris, dan juga majelis jemaat serta jemaat kami di Ebengasik di seluruh Bali ini Bapak. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang boleh ada di GKPB ini dalam segala pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi Bapak. Biarlah Tuhan selalu turut campur di dalam. Untuk gereja kami Galang Ninghang Abian Base Tuhan, untuk setiap jemaat yang boleh Engkau tempatkan di Abian Base ini, dalam segala pergumulan kami yang kami hadapi, biarlah Tuhan selalu memberkati semua. Di dalam kami juga akan menyongsong hari raya Natal ini Tuhan. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami untuk kami boleh
menyongsong Natal ini dengan sukacita. Kami saat ini juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami bersama-sama memohon kehadirat-Mu, biarlah Engkau memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap pekerjaan yang boleh kami lakukan, kiranya selalu mendatangkan berkat daripada-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai. Terima kasih Bapa. Segala doa yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, kami bersatu hati, kami bersama-sama menaikkannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memberikan dan mewujudkan doa ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon doa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sarapan rohani yang boleh kami sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya sarapan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.